Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Elni. Bagaimana kabarnya Bu Lucy? Sehat? Alhamdulillah Bu Elni, saya sehat. Bu Elni bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih? Katanya ada yang mau diobrolin ya? Iya Bu, ini saya sedang ada masalah ini Bu, masalah pembelajaran saya, tapi berkaitan dengan murid saya gitu tuh Bu. Oh gitu. Jadi masalah pembelajaran yang berkaitan dengan murid Ibu. Boleh diceritakan Bu Lucy masalahnya seperti apa ya? Nah, masalah pembelajaran yang saya tadi ceritakan itu jadi saya itu merasa gitu ya Bu ya, selama proses pembelajaran yang saya lakukan gitu di dalam kelas, ada beberapa siswa saya gitu, ada beberapa murid saya yang motivasi belajarnya itu saya perhatikan tuh makin lama makin menurun gitu tuh Bu, dan ini berdampak pada fokus mereka di kelas gitu. Jadi mereka menjadi kurang fokus selama saya menjelaskan materi ataupun kegiatan pembelajaran berlangsung begitu Bu. Oh, jadi masalah proses pembelajaran yang sedang Ibu Lucy hadapi yaitu beberapa siswa ada yang kurang termotivasi dalam belajar, sehingga kurang fokus dan kurang fokus ya dalam belajar, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke, jadi yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini apa ya? Iya Bu, kalau saya sih Bu pengennya gitu, saya bisa mendapatkan solusi lah dari permasalahan saya tadi gitu. Jadi siswa saya itu bisa lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran yang saya lakukan gitu, dalam mengikuti pembelajaran, dan juga bisa lebih fokus lagi gitu tuh Bu. Yang ini nanti akan berdampak pada nilai mereka gitu, peningkatan nilai mereka gitu tuh Bu. Oke, baik. Jadi supaya murid memiliki peningkatan motivasi belajar dan membuatnya menjadi lebih fokus saat belajar, begitu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Bu Lucy, murid dikatakan motivasi belajarnya tinggi kemudian fokusnya seperti apa ya Bu ya? Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, murid yang punya motivasi belajar yang tinggi dan fokus dalam mengikuti pembelajaran itu adalah murid yang aktif menjawab gitu tuh Bu, ketika saya berikan beberapa pertanyaan pemantik gitu ya Bu ya, kemudian juga aktif bertanya jika mereka ada materi yang sulit untuk dipahami gitu ya. Dan juga mereka juga aktif gitu tuh Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu, mengikuti setiap instruksi yang saya berikan gitu tuh Bu. Oke, baik. Jadi aktif menjawab, kemudian aktif bertanya dan mengerjakan tugas yang Ibu Lucy berikan ya. Iya. Barangkali ada lagi Bu Lucy? Ya, terus kalau menurut saya gitu ya Bu ya, siswa yang motivasi belajarnya tinggi dan juga fokus itu adalah siswa yang punya catatan kali ya Bu ya, punya catatan materi di bukunya, kemudian juga ya tadi itu Bu, dia aktif gitu ya, aktif dalam berdiskusi gitu, memberikan pendapat gitu ketika ada kerja kelompok gitu Bu. Jadi intinya aktiflah dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran gitu tuh Bu. Baik Bu Lucy. Jadi berdasarkan yang sudah dideskripsikan sama Bu Lucy tadi, murid dikatakan memiliki motivasi belajar dan fokus
Jika murid aktif menjawab, aktif bertanya, kemudian memiliki catatan materi di bukunya, kemudian aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama ketika pelajaran berlangsung dan mengikuti instruksi sesuai dengan yang diinstruksikan gurunya. Betul ya Bu ya? Iya betul Bu. Harapan saya Oke. seperti itu. Oke. Nah sekarang, kalau yang ideal itu ada di angka 10, dari skala 1 sampai 10 menurut Bu Lucy ini, sekarang murid Bu Lucy ada di capaian pembelajaran yang kurang motivasi tadi di urutan atau skala berapa ya Bu ya? Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, yang saya rasakan emang ini kan berbeda-beda gitu ya Bu ya. Ada mungkin pertemuan kali ini siswa itu mungkin fokus gitu ya, tapi mungkin di pertemuan yang lain gitu siswa tersebut menjadi kurang fokus gitu ya. Tapi kalau saya pukul rata gitu ya, kayaknya sih gitu, kayaknya murid-murid saya itu dalam hal motivasi dan juga fokus itu kayaknya baru mencapai angka 5 kayaknya Bu. Oh, jadi posisinya ada di angka 5 ya Bu itu sih ya. Ya, betul Bu. Kira-kira kendala yang mungkin membuat angka pencapaian motivasi belajar dan fokus murid di angka 5 itu apa Bu Lucy ya? Ya, kalau Kendalanya. kendala sih Bu, menurut saya ya Bu ya, ada banyak faktor Ya. sih Bu yang mempengaruhi gitu ya, seperti salah satunya adalah faktor keluarga mungkin ya, kemudian juga faktor posisi duduk mereka gitu ya, dan juga satu lagi mungkin ini ya Bu ya, mungkin gitu kalau dari refleksi saya khawatirnya gitu faktor pembelajaran yang saya lakukan juga mungkin bisa mempengaruhi motivasi dan fokus belajar mereka sih Bu, kayaknya. Oke, jadi ada 3 faktor ya yang membuat murid Bu Lucy tadi pencapaian dalam hal motivasi belajar dan fokus murid ada di level 5, yaitu faktor keluarga, posisi belajar atau posisi duduk, dan proses pembelajaran yang Ibu Lucy berikan. Boleh Bu diceritakan lebih lanjut Bu ketiga faktor yang dimaksud sama Bu Lucy tadi? Jadi kalau menurut saya ya Bu ya, yang pertama dari faktor pembelajaran dulu ya Bu ya. Jadi saya tuh khawatir gitu ya, mereka mungkin gitu ya motivasi belajarnya tidak ada peningkatan atau bahkan menurun dan juga fokus belajarnya juga menurun. Mungkin karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan belum berpihak gitu kepada mereka gitu ya, belum bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu ya Bu ya, belum menyediakan media pembelajaran ataupun alat peraga yang interaktif dan juga kontekstual gitu ya Bu ya. Dan juga mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan juga belum bervariasi gitu sehingga belum mampu menumbuhkan minat mereka untuk belajar gitu, belum menarik perhatian dan menarik minat mereka untuk belajar. Itu sih dari segi faktor pembelajaran. Nah, faktor pembelajaran ini kan juga kalau misalkan faktor pembelajarannya sudah baik, tapi kalau faktor keluarganya masih belum baik gitu ya, itu juga masih belum bisa meningkatkan motivasi dan fokus siswa juga sih Bu kayaknya. Karena kalau yang saya perhatikan gitu ya Bu ya, anak-anak yang punya masalah keluarga di rumah, kemudian juga yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misal kebutuhan kasih sayang gitu atau kebutuhan bertahan hidup, tapi terutama kebutuhan kasih sayang sih Bu ya. Jadi anak-anak yang saya amati gitu ya, anak-anak yang kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi selama ini tuh agak terganggu di dalam proses pembelajarannya gitu ya. Jadi biasanya anak-anak tersebut fokus belajarnya rendah dan bahkan motivasi belajarnya tuh pun sangat menurun gitu tuh Bu. Dan kedua faktor ini juga saling berhubungan, saling mendukung antara satu sama lain yang dapat mempengaruhi motivasi dan fokus anak sih Bu. Selain itu juga faktor posisi duduk gitu ya, itu juga mempengaruhi juga ya Bu ya gitu ya. Karena biasanya anak yang duduk di depan itu biasanya lebih fokus karena memang dekat ke guru kan gitu ya. Sedangkan kalau anak yang duduk di belakang itu karena mungkin jauh dari pengawasan guru gitu ya. Jadi ada yang masih gampang terganggu atau terdistract gitu. Jadi lebih gampang terganggu dengan gangguan-gangguan yang kecil gitu ya kalau di belakang gitu. Tapi kalau di depan gitu biasanya nggak gampang terganggu atau terdistract gitu tuh Bu ya.
Tapi kalau menurut saya faktor posisi duduk ini persentasenya kecil kalau dibandingkan dengan faktor pembelajaran ataupun faktor keluarga. Tuh. Masya Allah. Baik, Bu Lucy, kompleks juga ya masalahnya. Ya, Bu. Tapi secara tidak langsung Bu Lucy sudah menyebutkan solusinya nih. Nah, menurut Ibu Lucy sendiri, kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya Bu ya. Tetapi bukan tidak mungkin ya, sebagai guru juga kita harus punya impian yang tinggi. Kalau ingin melihat murid-murid Ibu seperti itu, Ibu Lucy pengennya meningkatnya jadi level berapa kira-kira ya untuk tingkat motivasi dan fokus belajar siswa? Kalau dari saya ya Bu ya, sepertinya sih dari kendala-kendala yang tadi saya hadapi gitu ya, dari beberapa faktor gitu ya, kemungkinan kayaknya untuk bisa naik itu mungkin di level 7 ya Bu ya, untuk sementara ini gitu ya. Di level 7 itu rasanya menurut saya tuh sudah cukup baik gitu. Ya nanti insya Allah kedepannya akan ditingkatkan lagi gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini sih angka 7 tuh menurut saya udah cukup baik sih Bu. 7. Oke, angka 7 ya Bu Lucy ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu Lucy lakukan untuk mencapai angka 7 tersebut? Ya, sebenarnya saya agak bingung sih Bu ya, harus mulai dari mana dulu gitu. Apakah faktor keluarga dulu, ataukah faktor pembelajaran dulu gitu ya Bu ya. Agak bingung gitu Bu, harus mau mulai dari mana gitu. Oh gitu ya Bu ya. Kalau dari pengamatan Bu Lucy tadi, kira-kira murid Ibu yang akan diperlakukan seperti apa supaya termotivasi untuk belajar, supaya aktif bertanya, supaya aktif menjawab, kemudian supaya aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Apa yang akan Ibu Lucy lakukan, diperlakukan untuk murid-murid Ibu? Iya Bu, kalau dari tadi berkaca dari masalah yang saya rasakan ya Bu ya, kayaknya sih kalau supaya murid-murid saya bisa lebih aktif bertanya dan juga aktif menjawab gitu ya Bu ya, dan juga aktif mengikuti pembelajaran saya gitu, kayaknya sih tadi sih Bu ya, kayaknya saya harus berefleksi dulu gitu, apakah memang selama ini pembelajaran saya sudah memenuhi kebutuhan dasar mereka gitu ya. Kalau belum ya berarti saya harus melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dasar mereka gitu, dengan cara tadi ya Bu ya, menyiapkan media pembelajaran yang interaktif, yang memenuhi minat dan gaya belajar mereka gitu ya Bu ya. Menyediakan alat peraga yang bisa membuat materinya menjadi kontekstual dan bermakna, dan juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi gitu ya Bu ya. Jadi anak itu atau murid itu jadinya penasaran gitu ya Bu ya, karena kan metode pembelajaran saya kan bervariasi. Oh iya, berarti besok kita belajar ini tuh ngapain ya? Oh berarti besok atau minggu depan belajar IPA sama Bu Lucy ngapain lagi nih gitu. Jadi mungkin karena bervariasi makanya mereka jadi menunggu-nunggu gitu pembelajaran saya, dan fokus gitu, karena pembelajaran itu jadi mengasyikkan gitu buat mereka, karena memang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka gitu. Mungkin itu sih Bu ya. Oke, baik. Luar biasa pencerahannya Bu Lucy. Idenya Bu Lucy luar biasa. Jadi Ibu akan membuat media pembelajaran yang dapat membuat mereka termotivasi, dan kemudian akan lebih fokus, dan kemudian mengubah metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar mereka lebih tertarik, tertantang, penasaran, pengen lagi gitu ya. Itu ya Bu ya? Ya, insya Allah Bu. Iya, insya Allah Bu. Ya. Kemudian ada lagi tidak Bu ya? Nah, mungkin ya Bu ya, kalau untuk tadi kan faktor pembelajaran kali ya Bu ya. Kalau untuk faktor keluarga, karena kan memang mungkin dari pembelajaran saya mungkin sudah baik gitu, tapi kan tadi ya Bu ya, ada beberapa anak yang punya masalah di rumah gitu, yang kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Ini membuat mereka menjadi kurang termotivasi dan juga fokusnya juga menurun gitu ya. Untuk mensiasatinya mungkin saya akan melakukan
pendekatan personal dulu kali ya Bu ya, untuk mencari tahu latar belakang keluarga mereka bagaimana gitu ya Bu ya. Dan juga untuk mengidentifikasi mungkin ya apakah kebutuhan dasar mereka sebagai anak di rumah gitu sudah terpenuhi atau belum begitu ya Bu ya. Kemudian juga setelah itu mungkin juga saya akan melakukan komunikasi atau menjalin komunikasi yang intens gitu, yang baik dengan wali murid sehingga motivasi belajar anak gitu, motivasi belajar murid di sekolah yang sudah baik itu juga bisa tetap terjaga di rumah oleh wali murid gitu. Mungkin itu sih Bu. Oke, baik. Jadi, Bu Lucy akan melakukan pendekatan personal kepada beberapa siswa yang dirasa kurang termotivasi tadi. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua secara insen. Kemudian, sekarang kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Bu Lucy dalam waktu dekat ini, yang mana dulu, Bu? Mungkin kalau saya prioritaskan ya Bu ya, mungkin yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah tadi Bu, melaksanakan praktek pembelajaran yang berpusat kepada murid saya dan juga mampu memenuhi kebutuhan belajar murid saya Bu itu. Sepertinya itu yang akan saya lakukan dulu. Oke, baik. Kapan hal-hal tersebut akan dilakukan oleh Bu Lucy? Minggu depan Bu, hari Senin Bu. Hari Senin saya akan lakukan secepatnya Bu, supaya anak-anak saya motivasinya meningkat, kemudian juga fokusnya juga semakin meningkat Bu. Baik. Kemudian siapa yang akan membantu Ibu Lucy dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Yang akan saya minta bantuan mungkin karena ini medianya berbasis, saya inginnya nanti menggunakan medianya basisnya teknologi ya Bu ya, supaya bisa lebih interaktif. Mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya yang menguasai di bidang teknologi gitu ya Bu ya. Kemudian juga tadi saya akan meminta bantuan dari wali murid juga, menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid juga sehingga bisa menjaga motivasi belajar siswa di rumah, dan juga mungkin juga kolaborasi dengan rekan sejawat saya gitu untuk bertukar pengalaman gitu mengenai bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran yang bisa membuat motivasi belajar siswa jadi semakin menaik gitu, semakin meningkat gitu. Itu ya Bu. Oke, baik sekali Bu Lucy. Jadi kita sudah di penghujung coaching ya. Apa yang Ibu Lucy dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, Masya Allah ya Bu, luar biasa gitu. Awalnya saya tuh mungkin bingung ya Bu ya, gimana gitu mencari solusi dari masalah yang saya hadapi gitu. Karena ini kan udah lama gitu ya Bu, dan saya tuh masih belum bisa menemukan solusinya gitu. Dan alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Erni gitu ya, dengan sendirinya ketemu malahan solusinya gitu ya. Solusi untuk permasalahan anak-anak saya yang motivasi belajarnya kurang, kemudian juga fokusnya kurang gitu ya. Dan kemudian sampai ketemu gitu ya Bu, Masya Allah ya. Dan insya Allah deh Bu, akan saya laksanakan ini secepatnya gitu, supaya bisa terlihatlah perubahannya gitu, baik motivasi maupun fokusnya pada diri anak-anak saya gitu, pada diri murid saya gitu. Oke, baik sekali Bu Lucy. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin mendengar cerita Ibu Lucy setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Bu Lucy. Siap Bu Erni, terima kasih banyak ya Bu Erni. Terima kasih banyak Bu Lucy. Sama-sama. Ya. Selamat ketemu minggu depan ya, insya Allah ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Lucy. Ya, bagaimana kabarnya Bu Erni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Lucy bagaimana? Sehat juga kan? Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Mudah-mudahan kita semua sama-sama sehat ya Bu ya, sekeluarga juga. Amin, alhamdulillah. Jadi gimana nih Bu? Katanya ada yang mau diobrolin nih sama saya. Apa itu yang mau diobrolin? Iya ini Bu,
saya mau ngobrol mengenai pembelajaran saya, terutama yang berkaitan dengan murid saya, Bu. Hmm. Oh iya, jadi yang mau diobrolkan oleh Bu Elni itu adalah masalah pembelajaran yang berkaitan dengan muridnya Bu Elni, seperti itu ya. Nah, seperti apa itu Bu masalahnya? Coba bisa diceritakan lebih lengkap nggak Bu? Jadi begini, Bu ya. Masalah pembelajaran itu berkaitan dengan murid-murid saya, Hmm. eh, yang mana kurang motivasi belajarnya, Bu. Jadi nggak fokus, kemudian dia juga asik sendiri dengan kesenangan sendiri, mungkin nulis-nulis seperti Bu. Jadi jarang memperhatikan gitu, Bu. Jadi yang saya amati di sini, Bu Elni sedang mengalami masalah pembelajaran berkaitan dengan murid Bu Elni gitu ya. Dimana murid Bu Elni ini yang Bu Elni rasakan itu adalah motivasi belajarnya sedang menurun gitu ya Bu ya, dan itu berdampak pada fokus belajar mereka. Begitu ya Bu ya? Betul, Bu. Itu Ya. yang saya rasakan, Bu Lucy. Oh iya, baik ya Bu ya. Nah, berarti dari obrolan yang kita lakukan nih hari ini ya Bu ya, kira-kira apa sih yang pengen didapat sama Bu Elni dari obrolan kita malam ini? Saya ingin curhat ya Bu Lucy ya. Ya, Sekalian pengen mencari solusi agar siswa saya yang kurang termotivasi tadi bisa lebih fokus dan motivasi belajarnya meningkat, Ibu. Ya Gitu, jadi Bu. Ya, jadi Bu Elni inginnya supaya murid-murid Bu Elni itu motivasi belajarnya ada peningkatan, kemudian juga hal ini akan mempengaruhi fokus belajar mereka di kelas. Begitu ya, Bu ya? Iya betul, Bu. Itu yang ingin saya cari solusinya, Bu. Iya, betul ya Bu. Ya, mudah-mudahan bisa kita dapatkan bersama-sama ya Bu solusinya ya. Nah, Amin. 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 Ya, nah sekarang pertanyaannya, kalau Bu Elni ingin supaya murid-murid Bu Elni bisa memiliki motivasi belajar yang tinggi seperti itu ya. Menurut Bu Elni itu kira-kira murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, kemudian juga murid yang dikatakan fokus dalam belajar itu yang seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan Bu? Menurut saya, murid dikatakan memiliki motivasi belajar dan fokus itu murid yang tanggap, Bu, ketika menjawab. Kemudian diberi pertanyaan, menjawab, kemudian bertanya dan apa yang boleh dipahaminya begitu, Bu. Kemudian aktif mengerjakan tugas. Begitu, Bu, kalau menurut saya. Ya, oke. Jadi dari deskripsi tadi yang sudah dikemukakan Bu Elni gitu ya, yang dimaksud murid yang memiliki motivasi belajar dan fokus belajar yang tinggi itu yang aktif menjawab pertanyaan ya, kemudian juga aktif bertanya dan juga aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada lagi mungkin Bu? Apalagi ya, Bu? Mungkin memiliki catatan materi ya Bu ya di bukunya, sehingga itu menunjukkan kalau dia aktif mengikuti pembelajaran. Iya, baik ya Bu ya. Jadi tadi ciri murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan juga fokus belajar yang baik. Tadi selain dia aktif menjawab, lalu juga aktif bertanya dan juga aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, dan ini bisa dibuktikan dari adanya catatan materi di buku mereka, begitu ya Bu ya. Dan itu bukti bahwa mereka ya memang fokus dalam pembelajaran yang kita laksanakan ya, seperti itu ya Bu. Begitu ya Bu ya? Iya. Betul Bu, seperti itu Bu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dari skala 1 sampai 10 gitu ya, dan 10 ini adalah skala yang ideal, menurut kacamata Bu Elni ini ya, yang Bu Elni rasakan, murid-murid Bu Elni itu sekarang ada di level berapa itu pada kemampuan motivasi dan juga fokus belajarnya? Level berapa ya Bu? Mungkin kira-kira level 5 gitu Bu, kalau menurut saya.
Oke, Ya level masih 5 ya, kurang Bu, lah ya? gitu. Iya. Level 5. Kira-kira, Mm-mm. kendala yang menyebabkan, murid Bu Elni ada di level 5 itu, boleh saya tahu apa ya, Bu? Boleh diceritakan Ibu kendalanya yang Hmm, menyebabkan, murid Bu Elni itu berada di level 5 dalam hal motivasi dan fokus? mungkin dari faktor keluarga, faktor posisi belajar, dan faktor proses pembelajaran yang saya lakukan kali ya Bu ya. Mungkin kurang optimal begitu Bu. Oke, baik. Berarti tadi ya ada beberapa faktor ya Bu ya yang menyebabkan, Hmm. motivasi belajar siswa dan juga fokus belajar siswa menjadi terganggu, yaitu diantaranya ada faktor keluarga, kemudian juga ada faktor posisi duduk ya Bu ya, dan juga faktor, Hmm. pembelajaran yang kurang optimal begitu ya. Boleh diceritakan Bu masing-masing, faktornya? Hubungannya dengan motivasi dan juga fokus Hmm. belajar itu seperti apa? Baik Bu, kalau menurut saya apa ya, faktor keluarga ini misalnya ada beberapa kebutuhan dasar murid yang mungkin belum terpenuhi di rumah, misalnya anaknya kurang kasih sayang ketika di rumah, Mmm, kedua orang tuanya bekerja semua gitu. Kemudian kebutuhan terhadap untuk bertahan hidup seperti itu Bu. Kemudian kalau faktor posisi belajar itu berkaitan dengan posisi tempat duduk Bu, kalau menurut mhm, saya ya. Jadi ketika di belakang itu lebih susah untuk fokusnya. Jadi karena mungkin kurang terpantau oleh guru, jadi cepat hilang itu fokusnya dibandingkan dengan anak-anak yang di depan. mhm, Kemudian untuk pembelajaran sendiri, mungkin metode pembelajaran yang saya berikan kurang optimal Bu ya, kurang menarik atau kurang bervariasi mungkin Bu. mhm, Seperti itu. Dari yang saya refleksi selama ini sih, mungkin gaya belajar saya masih kurang. Seperti itu Bu. oh iya iya. Kompleks juga Hmm. ya, Bu, ya, permasalahannya ya? Ya, dan, menurut Bu Eni nih, kira-kira setelah proses ini begitu ya, kira-kira, Bu Eni ingin peningkatan sampai level berapa nih pada murid, Bu Eni gitu ya, setelah sesi obrolan kita ini gitu? Ada peningkatannya sampai level berapa gitu? Kalau menurut saya dari 5 itu minimal ke 7 deh Bu, kira-kira 7. Kalau memungkinkan mah lebih dari itu Bu, tapi kalau 7 itu saya rasa sudah lumayan. Ya, oke, baik 7 Mm-mm. ya, Bu, ya. Mudah-mudahan Iya. nanti, meningkat sesuai dengan harapan kita ya, Ibu, ya. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa Bu Elni lakukan supaya peningkatannya bisa, sampai level 7 nih, dalam hal motivasi dan fokus belajar murid nih? Hmm, sebenarnya itu Bu yang masih saya pikirkan nih, saya masih bingung Bu, mulai dari mana ya Bu ya? Mhm. Oke oke. Menurut Bu Elni nih, Bu Elni inginnya murid Bu Elni itu diperlakukan seperti apa sih supaya bisa tadi ya Bu ya, supaya bisa memenuhi kriteria fokus dan juga ada peningkatan motivasi belajar tadi ya, yang seperti aktif Mm-mm. bertanya, kemudian aktif menjawab, aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang dibuktikan dengan catatan materi. Nah, biar seperti itu kira-kira, murid Bu Elni harus diperlakukan seperti apa itu? Boleh Hmm, diceritakan? Mhm. mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, Mhm. kemudian agar mereka itu bisa mengalami peningkatan motivasi dan otomatis fokus gitu Bu ya. Kemudian saya juga akan mengubah metode pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga Mhm. kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Jadi ketika ada siswa yang lebih suka dengan audio, kemudian ada yang dengan visual atau mungkin dengan praktek, semua akan merasakan. Mungkin Mhm. seperti itu Bu gambaran saya. Oke, Betul nggak Bu ya? ya baik Bu. Ya, jadi yang saya tangkap tadi supaya murid Bu Elni bisa lebih termotivasi lagi gitu ya, kemudian juga bisa lebih fokus lagi.
Berarti Bu Elni akan melakukan pembelajarannya dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif gitu ya Bu ya, yang lebih menarik minat siswa, lebih menarik perhatian siswa atau murid seperti itu ya, dan juga menggunakan metode yang bervariasi begitu ya Bu ya. Iya betul, bagus Bu, alhamdulillah. Ada lagi mungkin Bu solusinya? Apa ya Bu ya? Mungkin saya juga akan melakukan pendekatan personal ke mereka Bu, ke beberapa murid yang tadi kebutuhan belajar, tentang kebutuhan belajarnya, kemudian mungkin ada masalah apa dengan keluarga, saya juga akan melakukan pendekatan saya pribadi Bu, mungkin bisa ditanya-tanya atau mungkin belum sarapan atau seperti apa begitu Bu. Iya, Dan bagus kemudian sekali. saya juga juga akan menanyakan kalau jika perlu akan menanyakan ke orang tuanya Bu. Jadi melakukan pendekatan intensif juga ke orang tuanya Bu. Begitu. Iya, luar biasa nih Bu Elni. Solusinya lengkap ya Bu ya. Jadi paket lengkap nih, selain Bu Elni tadi mau melakukan perubahan di dalam proses pembelajaran yang akan Bu Elni laksanakan selanjutnya, Bu Elni juga selanjutnya akan melakukan pendekatan personal juga ya kepada murid untuk mengetahui sebenarnya mereka ada masalah atau tidak gitu ya. Kemudian juga hubungannya dengan keluarganya baik-baik saja atau tidak. Bu Elni juga akan melakukan komunikasi yang intens dengan wali murid ya, berkaitan dengan kebutuhan anak tersebut di rumah ya. Luar biasa Bu Elni, ini bagus sekali nih idenya dan solusinya gitu ya. Alhamdulillah Bu Elni sudah bisa menemukan sendiri solusinya, luar biasa, hebat seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Elni nih, dalam waktu dekat ini dari sekian banyak solusi yang telah dikemukakan oleh Bu Elni tadi ya, yang mana nih yang mau dilakukan dulu nih dalam waktu dekat nih? Kemungkinan yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu mungkin saya akan mengubah proses pembelajaran saya dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian metode pembelajaran yang bervariatif yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Seperti gaya belajarnya, minat, kemudian kesiapan belajar. Gitu Bu. Ya, baik ya Bu ya. Jadi dalam waktu dekat ini yang akan Bu Elni lakukan terlebih dahulu adalah melakukan perubahan begitu ya Bu ya pada proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Elni gitu ya, baik penggunaan media pembelajaran yang interaktif ataupun metode pembelajaran yang lebih bervariasi gitu ya, sesuai dengan minat mereka begitu ya Bu ya. Nah, kemudian siapa kira-kira yang akan membantu Bu Elni melakukan solusi tersebut? Siapa yang akan membantu ya? Saya akan berkoordinasi dengan rekan saya yang menguasai teknologi Bu, agar mampu menghasilkan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Saya pengen diajarin sama rekan saya itu, sehingga saya bisa membuat media yang kreatif dan variatif untuk memotivasi minat belajar siswa saya Bu. Oke, bagus ya Bu, luar biasa sekali nih idenya. Mau kapan nih mulai ininya Bu? Solusinya nih, idenya mau kapan? Insya Allah minggu-minggu ini Bu. Oke, ditunggu ya Bu ya. Ditunggu kabarnya, saya nggak sabar nih dengar kabar dari Bu Elni nih. Jadi kira-kira apa nih yang bisa didapatkan dari obrolan kita hari ini? Di penghujung obrolan kita hari ini, malam ini, apa yang bisa didapatkan oleh Bu Elni? Alhamdulillah banyak sekali Bu Lucy. Saya dapat dari Bu Lucy itu jadi apa ya? Saya itu jadi lebih yakin mau mengerjakan apa ya, mana duluan ya, seperti itu. Jadi kan saya bingung, punya beberapa rencana tapi yang mana dulu, kemudian benar nggak seperti ini. Jadi setelah obrolan ini saya jadi ada gambaran Bu. Kemudian insya Allah akan melaksanakan proses yang tadi dengan belajar, kemudian memotivasi anak dengan
pembelajaran bervariatif dan pendekatan dengan siswa dan juga intensif ngobrol atau diskusi dengan orang tuanya, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Ibu. Ditunggu kabar baiknya, kabar perubahannya. Tetap semangat ya Bu Elni. Insya Allah dengan solusi-solusi brilian yang sudah Bu Elni kemukakan sendiri, Bu Elni temukan sendiri, insya Allah saya yakin pasti akan ada peningkatan dalam murid Bu Elni, baik dalam hal motivasi Amin. Terus tetap semangat Bu Elni, semangat ya. Semangat Bu Lucy. Ya, terima kasih banyak Bu Lucy ya. Solusinya, bantuannya. Ya, selamat beristirahat Bu Elni. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.